Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Lispa selaku dosen mata kuliah Tabligh Universitas Islam Negeri Jakarta dan teman-teman yang saya cintai. Dalam Al-Quran, berbuat baik sesama manusia, ibu dan bapak adalah yang pertama. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang mengandung kita, dan ibu juga yang membesarkan kita. Dalam Al-Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibu yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibu juga yang menyapih kita selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Maka dari ayat tersebut, kita selaku anak wajib hukumnya mengutamakan seorang ibu, menghormati ibu, memuliakan ibu. Kebahagiaan ibu adalah nomor 1. Berkaitan tentang ibu, dulu pada masa Rasulullah SAW hidup seorang lelaki bernama Alqamah. Sedikit cerita. Alqamah adalah seorang yang sangat rajin dalam hal ibadah, sholat, puasa, bahkan dia tidak pernah meninggalkan majlis Rasulullah sekalipun. Bahkan dia juga adalah seorang yang sangat jujur pada uang dan timbangan. Dia juga orang yang sangat berbakti kepada ibunya, karena ibunya merupakan satu-satu orang tuanya. Ibunya adalah yang paling pertama dia utamakan. Kebahagiaannya, pokoknya semua hanya untuk ibunya. Namun ketika Alqamah mempunyai seorang istri, semua berubah 180 derajat. Alqamah pun yang tadinya cinta ibunya, yang tadinya mengutamakan ibunya, berubah. Sudah tidak lagi mencintai ibunya, lebih mencintai istrinya, lebih mengutamakan semua keinginan istrinya. Masya Allah. Ibunya pun menangis ketika mendengar Alqamah ingin meninggalkannya hanya karena istrinya. Dengan alasan Alqamah ingin lebih fokus ke keluarga. Ibunya pun menanyakan, "Ya nak, apakah tiada cinta di hatimu sedikit pun bagiku?" Alqamah hanya terdiam, karena dia lebih memilih untuk bersama istrinya dan meninggalkan ibunya. Lantas ibunya pun sakit hati. Ibunya pun sangat tidak meridhoinya. Ibunya selalu menangis akan keadaan tersebut. Hingga ketika Alqamah sudah hidup dengan istrinya, Alqamah berubah. Yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin puasa, yang tadinya rajin sholat, kini Alqamah jadi orang yang pemabuk, jadi orang yang tinggal sholat. Hidupnya hanya untuk mengutamakan urusan dunia, menjadi pemuja dunia, semuanya untuk dunia. Lalu suatu ketika Alqamah pun jatuh sakit hingga tak tersadarkan diri.
Istrinya pun yang yang khawatir dengan keadaannya langsung menemui Rasulullah. Ya Rasul, tolong suamiku, dia sudah tidak tersadarkan diri, dia sudah naza beberapa hari. Mendengar seperti itu, Rasul langsung menyuruh sahabatnya, sahabat Bilal, sahabat Syuaib, dan sahabat Amr untuk menemui Alqamah. Sahabat pun langsung pergi menemui ke rumahnya. Ya benar, dilihat Alqamah yang sudah terbujur dengan tidak sadar dan mata yang masih terbuka hingga dia masih tak sadarkan diri. Hingga Bilal pun mentalkini di kupingnya. Tetapi terus berulang kali mulutnya dia tidak mau bergerak. Hingga para sahabat pun melaporkan keadaannya kepada Rasulullah. Lalu mendengar keadaannya seperti itu, Rasulullah bergegas datang ke rumahnya dan melihat keadaannya. Rasul pun langsung menanyakan, apakah orang tersebut masih mempunyai orang tua? Istrinya pun menjawab, ya Rasul, ibunya tua renta ada di jauh sana. Tanpa basa-basi Rasulullah langsung menemui ibunya. Hai ibu, apakah engkau benar ibu dari Alqamah? Iya Rasul, ada apa? Anakmu sekarang sedang jatuh sakit. Dia sudah tak sadarkan diri. Aku ingin engkau memaafkan semua kesalahannya, memaafkan semua yang telah dilakukannya, agar dia bisa tenang. Tidak Rasul, hati yang sudah terlanjur sakit ini oleh ibunya menjadikan ibunya tidak mau memaafkannya sama sekali. Tidak Rasul, tidak. Aku tidak mau memaafkannya. Tapi dia sudah benar-benar jatuh sakit, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Harap untuk memaafkannya. Tidak Rasul, biarkan saja. Tapi jika terus-terusan seperti ini dia akan mati kafir. Biar ya Rasul, biarkan dia mati dalam keadaan kafir. Biarkan dia masuk neraka. Biarkan Rasul, biarkan. Aku terlanjur sakit hati padanya. Tapi memang kata Rasul, sewajarnya ketika seorang ibu memaafkan kesalahan anaknya. Tapi Rasul, bagaimana aku tidak sakit hati ketika dia memilih istrinya, terlalu memilih istrinya, tidak mengingatku, bahkan dia seperti membuangku. Dia tak pernah lagi tidak pernah lagi berkunjung ke rumahku. Mendengar seperti itu, bujukannya tidak diterima, Rasul langsung berkata kepada sahabat Bilal, hai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Bilal pun menanyakan kepada Rasulullah, untuk apa ya Rasul? Untuk bakar Alqamah, karena jika terus-terusan seperti ini dia akan tersiksa. Lebih baik kita bakar saja langsung agar dia cepat menemui ajalnya. Mendengar seperti itu, walaupun bagaimanapun hati seorang ibu akan terketuk. Ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Bagaimanapun itu adalah anakku, darah dagingku. Aku akan memaafkannya. Setelah seperti itu Rasul tersenyum dan akhirnya ibunya pun menemui Alqamah dan memaafkannya. Dan seketika itu Alqamah bisa mengucapkan syahadat dan pergi dengan keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, dengan seperti itu, dengan keadaan muslim. Jadi apa? Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho ibunya. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik sama manusia, ibadah, puasa, tetapi kita tidak menghormati seorang ibu, mendurhaka terhadap seorang ibu, jangan harap kita bisa mendapatkan surganya. Karena apa? Ridallahu biridal walidain. Kita tidak bisa membantah. Karena apa? Karena dalam Al-Quran pun disebut, wa qada bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar tidak menyembah selain dirinya dan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dan jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya
sampai lanjut usia dalam perlindunganmu, maka jangan sekali-kali berkata kepadanya dengan perkataan ah dan membentaknya. Berkatalah dengan baik dan lembut. Nah, di situ Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa kita tidak boleh membentak, bahkan berkata ah pun saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang masih membentak, menolak tugas dari ibu hanya untuk main game, hanya untuk yang lainnya? Nauzubillahi min dzalik, kita tidak mendapatkan ridhonya. Maka dari itu kita harus terus berdoa kepada Allah agar ibu kita tetap sehat, ibu kita tetap bisa menjaga kita. Karena dengan ibu kita selalu dijaga dari perbuatan buruk, dari yang hal-hal yang jelek bagi kita. Karena bahkan banyak cerita yang sudah terjadi, kutukan ibu adalah kutukan yang sangat terjadi, dari mulai maling kundang yang dikutuk menjadi batu. Karena dalam syair Indonesia pun seperti itu. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi, hanya ridhonya. Murka ilahi, hanya murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Seperti itu. Jadi tak pantas bagi kita seorang anak durhaka terhadap orang tua. Tidak ada tidak akan pernah mendapat ridho jika kita terus durhaka kepadanya. Dengan seperti itu, tugas kita adalah membahagiakannya, menyayanginya, terus selalu mendoakannya yang terbaik baginya. Bagi kita yang masih mempunyai seorang ibu, teruslah berikan apa yang dia mau. Turuti apa perintahnya selagi itu baik. Turuti kemauannya, bahagiakanlah dia. Dan bagi yang sudah tiada, doakan di surga nanti, semoga ibu kita tenang di sana. Di akhirat nanti ibu kita tenang di sana. Jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada orang tua, karena kasih ibu sepanjang masa, tidak pernah terbatas dan tidak pernah meminta bayaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.